Episode 79 Aku bisa melihat segalanya. Ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkannya dan melirik kontak di ID penelepon, yang membuatnya tertegun. Kontak di layar bertuliskan istri. Ternyata Shen Tu Tianyin. Meskipun ia dan Shen Tu Tianyin sudah bercerai, kontak di ponselnya tetap istri. Ia tidak menggantinya. Kenapa dia menelepon? Xia Feng penasaran. Setelah ragu sejenak, ia menjawab panggilan itu. Suami. Suara Shen Tu Tianyin. Kamu? Jawab Xia Feng. Shen Tu Tianyin masih memanggilnya suami, dan ia bingung harus melanjutkan apa. Oh, aku salah, kata Shen Tu Tianyin. Kita sudah bercerai sekarang, jadi aku tidak bisa memanggilmu suami lagi. Tapi aku sudah terbiasa. Kamu tidak keberatan, kan? Xia Feng tersenyum kecut. Tidak. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak sehat, kata Shen Tu Tianyin. Xia Feng tidak tahu harus berkata apa lagi. Apakah Liang Xiao sudah kembali? Tanya Shen Tu Tianyin. Dia sudah kembali. Bagaimana kamu tahu? Xia Feng terkejut. Liang Xiao sekarang menjadi agen biru 101, dengan pangkat yang sama dengan Tang Yuyan dan Long Bing. Shen Tu Tianyin adalah seorang pengusaha, jadi ia hampir tidak tahu tentang hal ini. Liu Zhengnan dan Xiao Sui membeli rumah untuk Liang Xiao, dan kebetulan properti itu milik Wan Xiang Group. Xiao Sui secara khusus meminta dalam kontrak pembelian agar nama Liang Xiao dan Liang Zhengchun ditandatangani di properti itu, jadi kukira Liang Xiao sudah kembali, kata Shen Tu Tianyin. Kenapa Xiao Sui dan Zhengnan membeli rumah di kompleks Wan Xiang Group? Serius? Bukankah mereka hanya ingin mencari masalah? Hati Xia Feng dipenuhi depresi. Tetapi ia berkata, Liang Zhengchun adalah majikanku, seperti yang kau tahu. Dia telah menyewa sejak kembali ke Tiongkok. Dia majikanku, dan aku harus memenuhi kewajibanku sebagai orang tua. Aku tahu. Jadi, aku menyuruh orang yang bertanggung jawab atas kompleks itu memilih villa terbaik di sana untuk majikanmu dan Liang Xiao. Aku hanya akan menagih 1 yuan, dan aku sudah meminta Xiao Sui menyelesaikan pembayaran melalui angpau WeChat, kata Shen Tu Tianyin. Bagaimana mungkin? Berapa harga villa itu? Aku akan memberimu sisanya. Kau ingin bernegosiasi soal uang, kan? Baiklah, kemarilah, mari kita hitung berapa utangku padamu, dan aku akan memberikan sisanya. Kalau aku kurang, aku akan menggadaikan diriku padamu. Xia Feng, kapan kau akan mengunjungi ayahku? Dia sangat ingin bertemu denganmu dan berbicara. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, mungkin nanti. Pabrik militer Leima sedang direnovasi total, dan aku tidak bisa pergi. Shen Tu Tianyin menghela napas, baiklah, sudah. Kau tutup teleponnya dulu. Baiklah, kalau begitu selamat tinggal. Xia Feng menutup telepon. Gelombang kesedihan menyelimutinya, namun juga rasa lega, seolah beban di hatinya telah terangkat. Saat itu, Song Bai Cheng, Fen Yiming, dan Fen Fen selesai makan dan berjalan melewati meja Xia Feng. Tuan Xia, selamat makan, kata Fen Yiming, menyapa Xia Feng. Xia Feng berkata dengan tenang, selamat tinggal. Fen Fen berkata, Tuan Xia, silakan datang ke lab saya nanti. Xia Feng mengerutkan kening. Saya kelelahan seharian. Tidak bisakah saya istirahat malam ini? Fen Fen berkata, Tuan Xia, tidak akan lama. Ini akan segera berakhir. Xia Feng tetap diam, tampak sangat tidak senang. Song Bai Cheng berkata, Tuan Xia, mohon kerjasamanya. Saya rasa Anda ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Xia Feng lalu berkata, baiklah, saya akan segera ke sana. Fan Fan hanya melirik Xia Feng. Ekspresinya dingin, namun matanya bersinar lembut. Kemudian, ia mengikuti Fen Yiming dan Song Bai Cheng keluar. Xia Feng tersenyum tipis, berpikir, aktingnya cukup bagus. Dia punya potensi sebagai agen rahasia. Lagi pula, dia wanita dengan IQ tinggi. Ada beberapa hal yang tidak perlu diajarkan Xia Feng. Dia tahu caranya. Tepat ketika Song Bai Cheng, Fen Yiming, dan Fan Fan meninggalkan kafetaria, Xia Feng juga berdiri dan pergi. Ia mengambil rute berbeda kembali ke vilanya di belakang pabrik. Tak jauh dari sana, ia melihat Song Bai Cheng, Fen Yiming, dan Fan Fan di jalan lain. Mereka berjalan perlahan. Song Bai Cheng dan Fen Yiming sedang mengobrol, sementara Fan Fan berjalan di belakang, sesekali melirik ke arah kafetaria. Tatapan Xia Feng terkunci pada Song Bai Cheng. Tepat ketika ia hendak menggunakan pembacaan bibir untuk mengartikan percakapan antara Song Bai Cheng dan Fen Yiming, Song Bai Cheng tiba-tiba mengeluarkan ponselnya, mengatakan sesuatu kepada Fen Yiming, lalu berjalan ke pinggir jalan untuk menjawab panggilan tersebut. Jantung Xia Feng berdetak kencang, dan mata kirinya langsung tertuju pada bibir Song Bai Cheng, menggunakan pembacaan bibir untuk mengartikan kata-kata Song Bai Cheng. Ya, ya. Xia Feng cukup kooperatif, hanya sedikit resisten. Aku tidak akan peduli dengan perasaannya. Ini bukan keputusannya. Yah, dia mungkin belum tahu identitasku,
Tapi dia orang yang sangat cerdas, jadi kupikir dia akan curiga. Ya, aku akan memperhatikan. Dia tidak akan tahu tentang keberadaan Biro ZN. Oh, dia berdebat denganku hari ini, dan sepertinya dia memberiku petunjuk. Dia bilang kalau dia melewati batas, dia mungkin akan beremigrasi. Awasi setiap gerak-geriknya? Tidak masalah. Juga, bekukan paspornya. Kalau dia meninggalkan negara ini sebelum hasilnya keluar, itu akan mengerikan. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara di telepon, Xia Feng menduga bahwa orang yang menelepon Song Bai Cheng adalah orang penting. Dilihat dari perilaku Song Bai Cheng saat ini, dia tampak seperti bawahan orang itu. Mungkinkah dia kepala Biro ZN? Xia Feng berspekulasi dalam hatinya. Fan Fan dan Fen Yiming? Tidak masalah, keduanya baik-baik saja. Fen Yiming adalah ilmuwan material terbaik di negara ini, dan Fan Fan adalah bioteknologi paling berbakat di negara ini. Fan Fan akan bertanggung jawab atas bagian Xia Feng. Sementara Fen Yiming akan menangani tahap-tahap selanjutnya dari proyek X. Ini rencana kami. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Hasilnya, akan keluar dalam seminggu. Dilihat dari apa yang telah diselesaikan sejauh ini, fisik Xia Feng sedikit lebih kuat dari rata-rata. Tetapi masih dalam kisaran normal, tidak ada yang istimewa. Tentu saja, data rantai gen yang krusial belum keluar. Kedua proyek ini akan membutuhkan waktu. Saya akan mendesak Fan Fan untuk segera memberikan hasilnya. Rantai gen adalah nama umum untuk DNA. Fungsi utamanya adalah penyimpanan informasi jangka panjang, yang berfungsi sebagai cetak biru kehidupan. Rantai gen berisi instruksi untuk membangun senyawa lain di dalam sel, seperti protein dan RNA. Segmen DNA yang membawa informasi genetik disebut gen. Urutan DNA lainnya berfungsi baik secara langsung melalui konstruksinya sendiri maupun melalui pengaturan ekspresi informasi genetik. Signifikansinya sudah jelas. Proyek ini tak diragukan lagi merupakan yang terpenting dalam penelitian Fan Fan, sekaligus rintangan terberat Xia Feng. Berkat fungsi rantai genetik, evolusi Xia Feng akan meninggalkan informasi di dalam DNA-nya. Setelah informasi ini terbaca, rahasia evolusi tubuhnya tak lagi menjadi rahasia. Informasi yang tersimpan dalam rantai genetik ini tidak dapat diakses oleh dokter biasa, tetapi penanggung jawabnya adalah Fan Fan, salah satu bioteknologi paling berbakat di Tiongkok. Hal semacam itu bukan masalah baginya. Seseorang di militer menekan saya tidak terkejut. Xia Feng memberi mereka peralatan terbaik, yang memungkinkan mereka meraih ketenaran internasional. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah pejuang, dan visi mereka terbatas. Mereka tidak memahami makna mendalam dari apa yang kita lakukan. Tujuan kita adalah masa depan. Tuan Z, apapun yang terjadi, saya akan menyelesaikan misi ini. Selamat tinggal. Tuan Z, jantung Xia Feng berdebar kencang. Ini pertama kalinya ia menerima informasi dari pejabat tinggi di Biro ZN. Meskipun mungkin hanya nama sandi, informasi itu memiliki arti yang luar biasa baginya. Song Bai Cheng menyimpan ponselnya dan berjalan menuju villa. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan mengikuti. Ini bukan konfrontasi yang adil dan terbuka. Biro ZN berada dalam kegelapan, sementara ia berada dalam cahaya. Ia membutuhkan lebih banyak informasi tentang Biro ZN, dan Song Bai Cheng adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Sambil berjalan, Xia Feng berbicara di ponselnya. Hei, Yuyan, bantu aku mencari Song Bai Cheng. Aku ingin semua informasinya. Suara Tang Yuyan terdengar di telepon. Aneh sekali. Kau tidak meminta bantuan Long Bing untuk hal seperti ini, tapi aku? Maukah kau membantuku? Hanya satu kata. Kau memang tahu bagaimana caranya bersikap jahat padaku. Apa aku pernah bilang tidak akan membantumu? Terima kasih. Ucapan terima kasih saja tidak cukup. Traktir aku makan malam dan nonton film. Tidak masalah. Hubungi aku kalau sudah selesai. Aku akan mentraktirmu makan malam dan nonton film. Oke, tunggu kabarku. Menyimpan ponselnya, bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum. Ia lebih memilih Tang Yuyan untuk meminta bantuan daripada Long Bing karena satu alasan Long Bing tidak punya siapa-siapa di belakangnya. Sementara Tang Yuyan punya keluarga besar Tang di belakangnya. Siapapun yang ingin menyentuh Tang Yuyan harus berpikir dua kali sebelumnya. Pintu dan jendela laboratorium tertutup rapat, bahkan gordennya ditarik, menghalangi cahaya apapun. Kamera pengawas yang terpasang di sudut dinding juga dilepas, dan Song Bai Cheng tidak bisa lagi memantau situasi di sini. Fan Fan melakukan begitu banyak persiapan hanya untuk mengumpulkan sampel Xia Feng. Aku siap, apakah kau siap? Di bawah cahaya, Fan Fan menatap Xia Feng dengan tatapan lembut. Sampel apa yang akan kau kumpulkan? Xia Feng sebenarnya sudah menebaknya sejak lama, dan ada sedikit senyum nakal di bibirnya. Fan Fan memutar matanya dengan genit ke arah Xia Feng. Bagaimana menurutmu? Bagaimana caramu mengumpulkan sampelnya? Fan Fan mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut membuka resleting celana Xia Feng. Apakah sampel yang kau kumpulkan akurat?
Kau toh tidak ingin aku memberikan laporan penelitian yang sebenarnya pada Songsan itu, kan, Supermanku? Kata Xia Feng. Fan Fan berjongkok di samping Xia Feng, mencoba membujuknya dengan mulut kecilnya agar menyerahkan sampelnya. Terdengar langkah kaki di luar pintu, dan Xia Feng menoleh dengan gugup. Dari sudut pandang mata kirinya, dinding dan pintu menghilang bersamaan. Saat itu juga, Song Baicheng muncul. Ketiadaan kamera pengawas tampaknya tidak menghalangi minat Song Baicheng untuk mengisi kekosongan. Ia berjingkat menuju pintu, ekspresinya gugup dan hati-hati. Song Baicheng mencapai pintu dan menempelkan telinganya ke pintu. Jelas ia mencoba menguping apa yang terjadi di laboratorium. Fan Fan masih bekerja keras, tetapi penyadap di luar sudah membuat Xia Feng gugup. Untungnya, bujukan Fan Fan lembut. Kalau tidak, sedramatis di film-film, si penguping di luar pasti sudah mengetuk pintu sejak lama. Tapi diam pun tidak akan berhasil. Song Baicheng bukan orang bodoh. Kehadirannya di sini menunjukkan bahwa ia punya kelebihan. Menipunya tidak akan mudah. Xia Feng berani melawan, mencubit pipi Fan Fan, menarik perhatiannya. Ia menunjuk ke pintu dan bergumam, ada orang di luar. Fan Fan, seorang gadis yang sangat cerdas, segera memahami apa yang sedang terjadi. Setelah jeda, ia tiba-tiba angkat bicara, Tuan Xia, jangan malu. Bukan apa-apa. Anggap saja saya dokter di rumah sakit. Pasien tidak seharusnya malu saat berhadapan dengan dokter. Reaksinya sungguh luar biasa. Xia Feng menghela napas lega dan berkata, baiklah, saya bisa memperlakukan Anda seperti dokter di rumah sakit, tapi tolong putar balik. Saya tidak bisa mengambil sampel di depan Anda. Baiklah, tidak masalah, Fan Fan menundukkan kepalanya lagi. Ada beberapa hal yang memang dimiliki perempuan sejak lahir, tetapi tidak semua perempuan bersedia melakukannya demi pasangan mereka. Namun Fan Fan ingin percaya bahwa Xia Feng melakukan ini karena ia adalah pahlawannya, Superman-nya. Xia Feng melanjutkan, pria bernama Song itu benar-benar membuatku kesal. Aku tidak menyukainya. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Song Baicheng. Dia pikir dia siapa? Apa aku harus menuruti semua keinginannya? Apa aku harus memberinya apa yang dia mau? Jika dia benar-benar membuatku kesal, aku akan mengubah pabrik militer Leima menjadi pabrik pasta gigi. Di luar, seringai tersungging di bibir Song Baicheng. Ia jelas tidak menganggap serius ancaman Xia Feng. Fan Fan mendongak dan menyela. Tuan Xia, Tuan Song melakukan ini hanya demi pekerjaan. Dia tidak bermaksud jahat padamu. Mohon pengertiannya. Xia Feng mengacungkan jempol kepada Fan Fan. Fan Fan menjulurkan lidah dan mengerucutkan bibirnya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Nona Fen, apakah Anda tahu latar belakang Tuan Song ini? Tanya Xia Feng. Maaf, saya tidak tahu. Lupakan saja, anggap saja aku tidak bertanya. Di luar, Song Baicheng mengangguk pelan. Ia jelas puas dengan penampilan Fan Fan. Suara Xia Feng kembali menggema di pintu. Seminggu lagi, kau akan keluar dari sini. Kata-kata itu berakhir dengan suara sengau yang berat. Nada jijik tersungging di bibir Song Baicheng, lalu ia meninggalkan ruangan. Di dalam, Fan Fan mengacungkan jempol pada Xia Feng dan berlari ke meja kerjanya. Xia Feng berjalan mendekat dan mengangkat roknya dari belakang. Fan Fan berhasil membuatnya senang, jadi ia harus memuaskannya. Dan memuaskannya ternyata sangat mudah. Fan Fan praktis adalah gadis yang paling mudah dipuaskan dan dipuaskan di dunia. 1 jam kemudian, di lab yang sama lagi. Fan Fan menatap data analisis itu, tertegun. Setelah jeda yang lama, akhirnya ia berkata, ya Tuhan, kecebongnya benar-benar saling membunuh. Sungguh tidak sopan. Ini membuatnya hampir mustahil menghamili seorang gadis. Tetapi jika seorang gadis melahirkan anaknya, betapa mengerikannya. Itu pertanyaan, tetapi tak ada jawaban. Data ini juga perlu diubah. Atau seseorang mungkin akan mengatur sekelompok wanita untuk menghamili anak-anak Xia Feng. Gumam Fan Fan dalam hati. Pipinya memerah tanpa alasan saat berbicara, dan tak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Sementara itu, di area hijau di belakang villa, Xia Feng diam-diam mengalihkan pandangannya dan berpaling. Bahkan Fan Fan pun memalsukan data seperti ini, menipunya. Ia tak perlu khawatir. Keesokan harinya, Tang Yuyan tiba di pabrik militer Leima dan menemukan bengkel baru tempat Xia Feng bekerja. Ia menyodorkan sebuah amplop tebal berisi berkas ke tangan Xia Feng. Ini orang yang kau minta aku selidiki. Lihat sendiri. Kau menemukannya begitu cepat? Kau sungguh mengesankan, kata Xia Feng sambil tersenyum. Tang Yuyan tetap diam, menatap Xia Feng dengan mata gelapnya yang besar. Xia Feng membuka amplop itu, mengeluarkan isinya, dan melihatnya. Ia tertegun. Dokumen di dalamnya berisi setumpuk informasi tebal yang diunduh dan dicetak dari komputer, tetapi semua teksnya tertutup garis merah tebal. Ada 1 atau 2 karakter tebal sangat rahasia di setiap informasi. Ini, Xia Feng berkata dengan heran, ada apa? Aku baru saja akan bertanya ada apa.
Tang Yuyan memelototi Xia Feng dan berkata dengan marah, kemarin aku bertanya-tanya mengapa kau tidak membiarkan Long Bing membantumu, tetapi kau malah menemukanku. Ternyata kau ingin aku membuat masalah. Xia Feng tersenyum, apa yang kau katakan? Aku tidak kenal orang ini, jadi aku meminta bantuanmu. Kau jauh lebih cakap daripada Long Bing. Jika aku tidak meminta bantuanmu dalam masalah ini, siapa lagi yang bisa kuminta? Tang Yuyan mengangkat sudut mulutnya, pakailah topi untukku, aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Untuk apa aku menyanjungmu? Kau adalah putri tertua Kelantang, siapa yang berani mencari masalah denganmu? Xia Feng berkata, tidakkah kau mengerti? Alasan aku meminta bantuanmu, bukan Long Bing, adalah karena tidak ada yang berani menyentuhmu. Meskipun ia berkata tidak akan menyanjungmu, Xia Feng memberikan pujian yang lebih tinggi kepada Tang Yuyan. Senyum akhirnya muncul di wajah Tang Yuyan. Kau baru menyadari betapa baiknya aku sekarang? Apa yang kau lakukan sebelumnya? Xia Feng berkata, aku selalu tahu betapa baiknya kau. Katakan padaku, aku sudah berbuat baik padamu. Bagaimana kau akan membalas budiku? Xia Feng melirik informasi kasar di tangannya dan berkata dengan senyum masam, kau sudah berbuat baik padaku. Apa kau masih berani meminta imbalan dariku? Kenapa aku harus malu? Aku tidak peduli, kau harus mentraktirku makan dan menonton film. Xia Feng? Katakan padaku, ada apa? Xia Feng tidak menjawab. Tang Yuyan berkata, orang yang kau minta aku selidiki memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Hanya sedikit orang di Tiongkok yang tidak bisa diselidiki Biro 101, tetapi orang ini salah satunya. Aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentangnya, dan kurasa aku akan diinterogasi. Siapa yang akan menginterogasimu? Apakah Tuan Si? Tanya Tang Yuyan. Aku tidak takut ayah baptisku memarahiku. Aku takut. Begitu ia selesai berbicara, ponselnya berdering. Ia mengeluarkan ponselnya, meliriknya, lalu menyerahkannya kepada Xia Feng. Xia Feng melihat ID penelepon di ponselnya, ayah baptis. Ia hanya bertanya-tanya apakah si Boren akan menginterogasi Tang Yuyan, dan si Boren segera menelepon. Tidak sulit menebak bahwa Biro ZN sudah tahu bahwa Tang Yuyan telah mengakses berkas Song Bai Cheng. Ini mengejutkannya, karena pihak lain begitu cepat. Bisakah kau mengaktifkan speaker phone? Xia Feng bertanya ragu-ragu. Tang Yuyan berkata, baiklah, tapi kau harus mentraktirku makan malam dan menonton film. Xia Feng tersenyum. Tidak masalah. Tang Yuyan memeriksa mode bebas genggam dan menjawab panggilan. Gadis kecil. Suara si Boren terdengar dari speaker phone. Apa yang kau lakukan? Tang Yuyan berkata, ayah baptis, kenapa kau melakukan ini? Aku di jalan. Apa kau ada urusan mendesak? Masih mencoba berbohong padaku. Suara si Boren dipenuhi amarah. Apa tidak ada suara di jalan? Kau pasti di rumah Xia Feng. Tang Yuyan melirik Xia Feng, bingung harus berkata apa. Apakah dia bersamamu? Tang Yuyan memberi isyarat agar Xia Feng berbicara, tetapi Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tang Yuyan melanjutkan, ayah baptis, dia di kamar mandi, dan Xia Feng bersamaku. Jadi apa hubungan kita? Jangan bicara seperti itu padaku. Hentikan penyelidikan orang itu sekarang juga. Kau tidak bisa menyelidiki, dan Xia Feng juga tidak bisa. Oke, aku mengerti. Aku hanya penasaran dan melihat-lihat, tapi aku tidak melihat apa-apa. Berkas orang itu terenkripsi, semuanya bergaris tebal, kata Tang Yuyan. Apa kau tidak tahu rasa ingin tahu membunuh kucing? Ini sudah berakhir. Aku tahu Xia Feng ada di sampingmu. Katakan padanya untuk tidak main-main. Tidak ada yang bisa membantunya dalam hal ini. Suara si Boren tegas. Aku akan memberitahunya, ayah baptis. Ada lagi? Tanya Tang Yuyan. Kembalilah sekarang juga. Si Boren menutup telepon. Tang Yuyan cemberut, tampak tidak senang. Dia pasti dimarahi. Kalau tidak dia tidak akan marah padaku. Aku harus kembali. Kau harus menepati janjimu. Xia Feng tersenyum, jangan khawatir. Aku akan meneleponmu setelah beberapa hari ini selesai. Setuju. Tang Yuyan pergi. Xia Feng memperhatikan Tang Yuyan pergi, tetapi pikirannya terus memutar ulang setiap detail percakapan antara Tang Yuyan dan si Boren. Suara-suara di telepon, bahkan suara-suara sekitar yang paling halus sekalipun, muncul kembali di benaknya. Tayangan ulang ini segera membuatnya menyadari bahwa si Boren telah berdiri di samping Tang Yuyan saat mereka berbicara. Siapa orang itu? Mungkinkah Tuan Z? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Selama minggu ini, Xia Feng terus-menerus berurusan dengan Song Bai Cheng. Fan, sebaliknya, diam-diam membantunya, tidak hanya memberinya perlindungan tetapi juga membantunya merevisi laporan penelitiannya. Seminggu telah berlalu, dan tenggat waktu Song Bai Cheng telah tiba. Pagi-pagi sekali, Song Bai Cheng tiba di lab Fan. Fan sedang mempersiapkan laporan penelitiannya. Ketika Song Bai Cheng masuk, ia berkata, Tuan Song, Anda tiba tepat waktu.
Saya baru saja akan bertemu Anda. Apakah laporan penelitiannya sudah siap? Tanya Song Bai Cheng. Fan Fan menjawab, ya, data rantai gen Tuan Xia akhirnya keluar tadi malam, dan saya begadang semalaman menulis laporan ini. Bagus sekali. Coba saya lihat, kata Song Bai Cheng bersemangat. Fan Fan menyerahkan laporan penelitian yang telah selesai kepada Song Bai Cheng, yang mulai membolak-baliknya. Awalnya, ia tampak bersemangat, dengan senyum di wajahnya, tetapi tak lama kemudian ekspresinya menjadi muram, dan senyumnya pun memudar. Apakah ini laporan penelitian Anda? Song Bai Cheng menatap lurus ke arah Fan Fan. Fan Fan berkata, ya, ini laporan penelitian saya. Tuan Song, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah dengan laporan Anda. Kelihatannya biasa saja. Setelah jeda, Song Bai Cheng berkata, Nona Fan, apakah Anda yakin subjek laporan ini adalah Xia Feng? Fan Fan berkata dengan yakin, tentu saja, saya sedang mempelajari Tuan Xia, dan laporan ini adalah ringkasan pekerjaan saya minggu ini. Tapi, Song Bai Cheng mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Fan Fan bertanya, Pak Song, apakah ada yang salah dengan pekerjaan atau laporan penelitian saya? Atau apakah Anda meragukan kemampuan saya? Bu Fan, Anda adalah bioteknologi terbaik di negara kita, dan saya sangat yakin dengan pekerjaan Anda. Namun, subjek penelitian kita adalah Xia Feng. Tidakkah Anda pikir dia istimewa? Apakah Pak Xia istimewa? Tanya Fan Fan. Dia sangat cerdas dan sangat kuat. Dia bahkan memiliki IQ tertinggi yang pernah saya temui. Laporan saya juga memuat tes IQ-nya, dan IQ-nya luar biasa, 298, yang lebih tinggi daripada IQ tertinggi yang pernah diukur untuk manusia. Jika itu yang Anda maksud, maka dia benar-benar istimewa. Sebenarnya, hasil tes IQ Xia Feng jauh lebih tinggi dari itu. Data dalam laporan penelitiannya adalah versi yang diencerkan, tetapi itu pun mengejutkan Song Bai Cheng. Dia jelas tidak melihat bagian tentang tes IQ Xia Feng. Pak Song, kita seharusnya bersyukur bahwa orang-orang terpintar di dunia ada di Tiongkok, bukan Amerika atau Jepang, kata Fan Fan. Apakah dia hanya pintar? Song Bai Cheng jelas-jelas menolak kenyataan ini. Menurutnya, Xia Feng tidak hanya abnormal, tetapi juga memiliki banyak rahasia. Hasil yang diberikan Fan Fan sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Fan Fan berkata, Tuan Song, saya rasa Anda mungkin tidak mengerti arti IQ 298. 50% populasi dunia memiliki IQ antara 90 dan 110, yang dianggap normal. 2,5% mencapai 130, dan ini dianggap IQ tinggi. Hanya 0,4% yang mencapai 140, dan ini dianggap jenius. IQ saya 139, yang menempatkan saya di kisaran 2,5% itu. IQ kakek saya lebih tinggi dari saya, yaitu 148, yang menempatkannya di kisaran 0,4% itu. Tetapi bahkan IQ kakek saya hanya setengah dari IQ Xia Feng. Tahukah Anda Leonardo da Vinci, sang jenius terhebat dalam sejarah? Dia diakui secara universal sebagai orang terpintar di dunia, tetapi IQ-nya hanya 230, 60 poin lebih rendah dari Xia Feng. Bahkan setelah saya mengatakan ini, apakah Anda masih berpikir dia hanya pintar? Mata Song Bai Cheng berkedip, pikirannya tidak jernih. Fan Fan terus-menerus berusaha meyakinkan Song Bai Cheng bahwa Xia Feng adalah orang terpintar di dunia, sebuah klaim yang sudah direncanakan Xia Feng. Kenyataannya, hanya inilah penjelasan yang bisa dipercayai oleh Song Bai Cheng yang licik itu. Tidak ada penjelasan lain yang bisa lolos. Setelah terdiam lama, Song Bai Cheng akhirnya angkat bicara. Benarkah? Secercah rasa tidak senang terpancar di alis Fan Fan. Tuan Song, apa maksud Anda? Apa saya harus berbohong kepada Anda? Anda mungkin orang pertama yang menanyai saya seperti ini. Jika Anda tidak percaya pada kemampuan saya, mengapa Anda mengundang saya? Anda bisa saja mencari orang lain. Bukan itu maksud saya, Nona Fan, hanya saja masalah ini sangat penting. Fan Fan menyela Song Bai Cheng. Tuan Song, saya sudah mengenal Anda begitu lama. Meskipun Anda tidak memberitahu saya mungkin bisa menebak niat Anda. Ekspresi Song Bai Cheng berubah. Fan Fan melanjutkan, Anda mungkin menganggap Tuan Xia sebagai manusia abnormal, bahkan mungkin manusia super, seperti Spider-Man, Superman, atau Flash di Hollywood. Tapi itu semua film, bukan kenyataan. Sepanjang 5.000 tahun sejarah manusia, pernahkah ada manusia super? Xia Feng sebenarnya telah mengajarkan Fan Fan kata-kata ini. Kalau tidak, bagaimana ia bisa tahu tujuan Song Bai Cheng? Saya tidak percaya ada manusia super di dunia ini. Saya meminta Anda untuk mempelajari Xia Feng semata-mata untuk proyek X. Dia satu-satunya yang memiliki akses ke logam paduan kuno itu, dan kita perlu memahami alasannya. Pekerjaan dan laporan saya tidak dapat memberikan jawaban yang Anda cari. Nona Fan, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda yakin laporan penelitian Anda akurat? Ya.
Apakah Anda juga yakin tidak ada kesalahan dalam proses penelitian Anda? Atau, apakah Anda melewatkan sesuatu? Ya. Baiklah, pekerjaan Anda sudah selesai. Saya akan mengambil laporan penelitian Anda. Anda dapat mengatur pekerjaan dan waktu Anda sesuka Anda sampai instruksi baru datang. Song Bai Cheng menutup laporan penelitiannya. Fan Fan adalah bioteknologi terbaik di negeri ini. Karya dan laporannya sendiri sudah berwibawa, apalagi diselesaikan dengan bantuan Fan Yiming, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan. Tak ada gunanya mempertanyakannya lebih lanjut. Baru setelah itu Fan Fan diam-diam menghela napas lega. Song Bai Cheng mengambil laporan penelitian yang diberikan Fan Fan dan meninggalkan laboratorium. Pak Song, apa hasilnya? Tanya Fan Yiming yang menunggu di luar pintu. Song Bai Cheng berkata, tanyakan saja pada cucu Anda. Dia lebih tahu daripada saya. Wajah Fan Yiming sedikit malu ketika ia langsung berpaling begitu membuka mulut. Bibirnya bergerak, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Song Bai Cheng memasuki ruangannya, menutup pintu, dan mengeluarkan ponselnya. Pak Z, laporan penelitian Fan Fan sudah keluar. Nada bicara Song Bai Cheng agak berat. Suara seorang pria terdengar dari telepon. Apa hasilnya? Song Bai Cheng terdiam sejenak, lalu berkata, ini berbeda dari yang kubayangkan. Xia Feng normal. Normal? Tubuhnya normal, tetapi IQ-nya luar biasa tinggi. Skor tes Fan Fan adalah 298. Dia bilang dia orang terpintar di dunia. Itu juga skor tes IQ tertinggi yang pernah ada. Apakah kau bilang prestasinya hari ini sepenuhnya karena IQ-nya? Song Bai Cheng berkata, selain kemungkinan ini, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Bawa laporan penelitiannya kembali agar aku bisa melihatnya. Baik, Tuan Z. Hati-hati. Xia Feng meminta Tan Yuyan untuk menyelidikimu. Dia sudah curiga padamu. Aku tahu. Aku akan berhati-hati. Song Bai Cheng menutup telepon. Setelah mengakhiri panggilan dengan Tuan Z, Song Bai Cheng menatap tas kerja di tangannya selama beberapa menit tanpa bergerak, bergumam pada dirinya sendiri. Orang terpintar di dunia? IQ-nya lebih tinggi daripada ilmuwan hebat seperti Leonardo da Vinci dan Einstein? IQ 298. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Setengah jam kemudian, Song Bai Cheng tiba di bengkel baru Xia Feng. Xia Feng membukakan pintu untuk Song Bai Cheng. Berlumuran minyak, ia tampak seperti pekerja kasar, bukan orang terpintar di dunia. Tuan Song, apakah itu laporan penelitian Fan Fan? Xia Feng melihat tas dokumen di tangan Song Bai Cheng dan tampak sangat bersemangat. Bolehkah aku melihatnya? Maaf, aku tidak bisa memberikannya padamu. Song Bai Cheng langsung menolak Xia Feng. Tapi aku bisa bilang, kau normal, hanya saja. Hanya apa? Otakmu istimewa. Fan Fan bilang IQ-mu 298. Dia bilang kau orang terpintar di dunia. Haha, Xia Feng tertawa. Kenapa aku tidak merasakannya? Song Bai Cheng berkata dengan tenang. Sejujurnya, aku tidak begitu percaya. Lagi pula, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan, Fan Yiming, hanya memiliki IQ 148, dan kau memiliki IQ 2982 kali lipat dari Fan Yiming. Katakan padaku, apa yang membawamu ke sini? Tidak perlu bertele-tele. Kau lihat aku sedang bekerja. Aku sangat sibuk, kata Xia Feng. Song Bai Cheng membuka tas dokumen, mengeluarkan selembar kertas A4 dan sebuah pena, lalu menyerahkannya kepada Xia Feng. Kertas A4 itu tidak kosong. Di dalamnya terdapat soal matematika yang sangat rumit, dengan berbagai angka, simbol, dan rumus yang memenuhi sebagian besar halaman. Aku ingin kau menyelesaikan soal ini, kata Song Bai Cheng. Itulah tujuannya. Xia Feng melirik Song Bai Cheng, lalu mengambil kertas dan pena itu. Ia bisa saja menolak, bahkan menyuruh Song Bai Cheng pergi. Tetapi itu bukanlah langkah yang bijaksana. Song Bai Cheng membawa masalah ini bersamanya, jelas-jelas meragukan kecerdasannya dan keakuratan laporan penelitian Fan Fan. Jika ia menolak, Song Bai Cheng yang licik dan penuh kecurigaan pasti akan semakin curiga. Jika Biro ZN tidak mempercayai laporan penelitian Fan Fan, hasilnya akan sangat buruk. Semua drama dan usaha akan sia-sia. Ayo kita cari tempat yang tenang, kata Song Bai Cheng. Aku sudah meminta seorang ahli matematika untuk memberikan soal ini. Katanya sangat sulit. Aku bisa memberimu waktu untuk menyelesaikannya. Tidak perlu. Kita kerjakan di sini saja. Aku sedang terburu-buru. Beri aku waktu 10 menit. Xia Feng berjongkok di tanah, membentangkan kertas, dan mulai menyelesaikan soal. Angka, simbol, dan rumus di kertas memasuki pikirannya, dan otaknya mulai bekerja. Pengetahuan matematika yang telah ia peroleh muncul seperti air pasang, dan setiap titik pengetahuan memiliki perluasan tak terbatas, saling berpotongan dan meluas ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam benaknya saat ini, sebuah dunia matematika perlahan terbentuk. Dunia ini berawal dari matematika paling dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan pembagian, lalu berlanjut ke matematika tingkat lanjut. Mereka bagaikan jaring raksasa yang membentang hingga ke langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Langit berbintang terus meluas, dan jaring raksasa itu pun terus meluas. Tak ada kata yang dapat menggambarkan atau melukiskan proses ini, karena itu sendiri merupakan keajaiban. Namun Song Bai-cheng tak dapat melihat keajaiban ini. Ia menatap Xia Feng yang tak bergerak, senyum sinis tersungging di bibirnya. Tuan Xia, tidak bisakah Anda memecahkannya? Tidak apa-apa, jangan memaksakan diri. Lagi pula, ini soal matematika yang sangat sulit. Saat itu, Xia Feng melirik Song Bai-cheng dan berkata dengan tenang, jangan menilai saya dari IQ Anda. Terima kasih. Anda. Song Bai-cheng geram. Xia Feng tiba-tiba mengambil penanya dan memecahkan soal itu secepat kilat. Mata Song Bai-cheng terbelalak tak percaya. Kemudian, mulutnya terbuka tanpa sadar, tak dapat menutup. Bukan hanya kecepatan Xia Feng, tetapi soal itu sendiri. Itu adalah hipotesis Riemann, salah satu dari 7 soal matematika tersulit di dunia saat ini. Soal ini dianggap sebagai puncak matematika abad ke-20 dan salah satu dari 7 soal matematika tersulit di dunia, dengan hadiah yang ditawarkan oleh Clay Mathematical Institute. Soal ini diciptakan pada tahun 1859, dan lebih dari 1,5 abad kemudian, belum ada yang berhasil memecahkannya. Signifikansi dan tingkat kesulitannya bisa dibayangkan. Namun kini, Xia Feng memecahkan soal yang luar biasa sulit ini dengan kecepatan menghitung satu-satu. Sebelum tiba, Song Bai-cheng meragukan IQ Xia Feng yang mencapai 298. Tetapi kini, di hadapan Xia Feng, ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar berhitung. Jika Xia Feng adalah pohon yang menjulang tinggi, maka ia hanyalah rumput liar di bawahnya. 10 menit kemudian, Xia Feng menyerahkan selembar kertas A4 kepada Song Bai-cheng, yang bahkan bagian belakangnya penuh dengan tulisan. Song Bai-cheng masih termenung. Baiklah, soal ini agak sulit, tapi tidak sesulit yang kubayangkan. Aku sudah memecahkannya, tapi kurasa kau tidak akan memahaminya. Coba tanyakan pada ahli matematika itu dan biarkan dia menjawabnya, kata Xia Feng. Song Bai-cheng akhirnya tersadar. Ia menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Tuan Xia, apa Anda tidak tahu asal-muasal masalah ini? Xia Feng memutar bola matanya ke arah Song Bai-cheng. Saya bukan ahli matematika. Saya bekerja di industri militer. Keahlian saya terletak pada teknik permesinan dan listrik. Apa Anda pikir saya bosan dan hanya ingin menyelesaikan soal matematika untuk bersenang-senang? Bibir Song Bai-cheng bergerak, tetapi ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada yang keluar. Baiklah, saya akan bekerja. Anda boleh pergi sekarang. Xia Feng berbalik dan berjalan masuk ke bengkel. Pintu tertutup otomatis. Song Bai-cheng tertegun sejenak sebelum berbalik dan pergi. Sekarang, ia tidak lagi ragu. Entah Xia Feng orang terpintar di dunia atau bukan, hipotesis Riemann yang terpecahkan di tangannya adalah bukti yang kuat. Dengan bukti ini, ia bisa mengakhiri misinya dengan sempurna. Sesaat kemudian, sebuah sedan Red Flag melaju keluar dari pabrik militer Leima dan menuju pusat kota Kyoto. Tuan Z, Xia Feng. Ada apa? Dia memecahkan hipotesis Riemann. Hipotesis Riemann yang mana? Suara Pak Z terdengar dari telepon. Begini. Berdasarkan data IQ Xia Feng dalam laporan Fan, saya meminta seorang matematikawan untuk mencarikan soal yang sulit. Matematikawan itu memberi saya hipotesis Riemann ini. Selama hampir 2 abad, tak seorang pun mampu menyelesaikannya. Tetapi dia hanya butuh 10 menit. Suara Song Bai-cheng terdengar seperti sedang berjalan dalam tidur. Ada jeda di telepon sebelum suara Pak Z terdengar. Apakah Anda yakin dia benar? Sekitar 80%. Ketika matematikawan itu memberi saya soal itu, dia juga memberi saya beberapa informasi tentang solusi orang lain, yang berisi beberapa solusi. Saya mengamati solusi Xia Feng dan melihat beberapa informasi yang sama. Tentu saja, hasil akhirnya masih perlu dinilai oleh matematikawan itu. Bawakan saya laporan penelitian Fan dan solusi Xia Feng untuk hipotesis Riemann. Saya sedang dalam perjalanan. Sampai jumpa, Pak Z. Song Bai-cheng meletakkan telepon dan menginjak pedal gas, membuat sedan Red Flag melesat di jalan. Beberapa ratus meter kemudian, sebuah sepeda motor mendekat dari kejauhan. Pengendaranya tak lain adalah Xia Feng, pria yang telah memecahkan hipotesis Riemann. Kemana Song Bai-cheng akan pergi setelah meninggalkan gudang senjata Thunder Horse? Inilah pertanyaan Xia Feng. Meskipun ia telah selamat dari krisis ini, ia tahu itu bukanlah akhir. Selama Biro ZN masih ada, ia akan menjadi ancaman baginya. Ia perlu mendapatkan lebih banyak informasi tentang Biro ZN di mana lokasinya dan siapa saja yang ada di dalamnya. Hanya dengan memahami lawannya, ia dapat mengalahkannya. Sepeda motor itu melaju kencang di sepanjang jalan. Beberapa ratus meter adalah jarak yang benar-benar aman untuk dilacak. Sekalipun Song Bai-cheng lebih licik daripada rubah,
Dengan kemampuan anti pelacakan yang lebih unggul daripada agen biru 101, ia tidak akan menyadari bahwa ia sedang diikuti. Xia Feng tidak hanya menjaga jarak beberapa ratus meter dari Song Baicheng, tetapi juga mengenakan topeng kulit manusia. Lawannya bukan hanya Song Baicheng, tetapi juga Biro Zeten. Ia harus sangat berhati-hati. Ding ling ling, ding ling ling. Saat motor melaju kencang, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Siapa yang menelepon selarut ini? Xia Feng mengeluarkan ponselnya, meliriknya, lalu menjawabnya. Kak Lei, kemana saja kau? Terdengar suara Fan Fan memanggil. Aku ada urusan. Ada apa? Xia Feng memperlambat lajunya, menyetir dengan satu tangan dan menjawab telepon dengan tangan lainnya. Aku ingin bicara denganmu. Aku pergi ke bengkel, tapi kau tidak ada. Kita bicara nanti saat aku pulang. Aku yang menyetir, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan menunggu. Fan Fan menutup telepon. Xia Feng menyimpan ponselnya, bertanya-tanya, apa yang ingin dia bicarakan denganku saat ini? Song Baicheng memang lebih licik daripada rubah. Bahkan tanpa menyadari penguntitnya, ia tetap waspada dan mengambil beberapa langkah anti penguntitan. Ia berkeliling, membuat lingkaran panjang di sekitar pusat kota Kyoto, dan akhirnya tiba di sebuah kompleks pemerintahan. Xia Feng menghentikan motornya 300 meter dari sana. Kompleks itu tampak biasa saja. Tentara bersenjata berjaga di gerbang utama. Di belakangnya berdiri sebuah gedung perkantoran 3 lantai, yang tampaknya dibangun pada tahun 1950-an atau 1960-an, sebuah pemandangan yang sungguh kuno. Tanaman ivy menutupi dinding, seperti mantel hijau yang menyelimuti gedung. Kompleks itu tidak besar, tetapi dipenuhi tanaman, banyak diantaranya sudah cukup tua. Banyak tajuk pohon bahkan menjulang tinggi di atas gedung perkantoran, seperti payung raksasa. Tanaman merambat dan pepohonan begitu lebat sehingga satelit mata-mata pun tak mampu menangkap tempat seperti itu. Pandangan Xia Feng tertuju ke gerbang, di mana ia melihat sebuah papan bertuliskan Pusat Pemantauan Cuaca Kota Kyoto. Dengan papan yang tampak sederhana itu, bahkan warga yang lewat setiap hari pun tak meliriknya, apalagi bertanya tentang ramalan cuaca. Jika ada yang salah di tempat ini, itu adalah tentara bersenjata yang berdiri di gerbang. Apakah ini Biro ZN yang misterius? Xia Feng keluar dari mobil dan perlahan mendorong skuternya ke depan. Pandangannya terpaku pada gedung perkantoran tua itu. Saat ia semakin dekat, mendekati pintu masuk utama, mata kirinya sedikit berkedut. Dinding gedung itu meleleh seperti kepingan salju yang tertimpa sinar matahari, memperlihatkan ruang di belakangnya, tanpa halangan. Itu adalah serangkaian kantor, yang dikelola oleh para pekerja dan peralatan. Para pekerja tampak bekerja dengan tenang dan efisien. Peralatannya tampak canggih, jauh melampaui jangkauan perusahaan atau institusi biasa. Xia Feng mulai dari lantai 3, lalu lantai 2, dan terakhir lantai 1. Hanya butuh 3 menit baginya untuk menyelesaikan perspektifnya terhadap seluruh gedung. Saat mengamati lantai 1, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah kantor. Pada saat itu, ia merasa seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan keras dengan palu kayu. Song Baicheng berada di kantor itu, berdiri tegak di hadapan seorang pria. Xia Feng mengenal pria ini dengan baik, ia bahkan berteman dekat dengannya. Dia adalah Ling Hao. Saat wajah Ling Hao terlihat, pikiran Xia Feng terputar dalam kenangan tentangnya. Ling Hao awalnya menarik perhatiannya sebagai asisten khusus di kantor pertama, dan Ling Hao memberinya bantuan yang signifikan dalam perjuangannya melawan Mu Jianfeng dan Ye Kun. Selama itu, ia menganggap Ling Hao sebagai teman, bahkan saudara. Namun kini, semua itu telah runtuh. Dulu ketika aku mulai bekerja dengan logam paduan kuno, ayahku memperingatkanku bahwa seseorang sedang mengincarku. Sekarang sepertinya orang yang ia bicarakan mungkin Ling Hao. Xia Feng merasakan emosi yang campur aduk. Siapa di dunia ini yang bisa dipercaya? Pria tidak peduli dengan kesetiaan, hanya karena taruhannya terlalu rendah. Wanita tidak peduli dengan kesetiaan, hanya karena mereka belum cukup tergoda. Pernyataan ini mungkin akan membuat kebanyakan orang jijik dan tidak setuju, tetapi ini mencerminkan realitas masyarakat. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan Liang Xiao dan Shen Tutianyin padanya, luka kecil ini tidak ada apa-apanya bagi Xia Feng. Tatapan Xia Feng tertuju pada bibir Ling Hao dan Song Baicheng, menggunakan pembacaan bibir untuk mengartikan percakapan mereka sambil perlahan mendorong skuternya. Pak Z, ini laporan penelitiannya, dan juga solusi Xia Feng untuk hipotesis Riemann. Song Baicheng menyerahkan tas kerja itu kepada Ling Hao. Ling Hao membuka tas kerja itu dan mengeluarkan semua isinya. Ia pertama-tama melihat solusi Xia Feng untuk hipotesis Riemann. Pak Z, dalam perjalanan ke sini, saya memotret solusi Xia Feng untuk hipotesis Riemann dan mengirimkannya kepada ahli matematika yang membantu saya. Ia melihatnya dan berkata, "Apa katanya?" Ia bilang itu keajaiban dalam matematika. Xia Feng menggunakan metode paling sederhana untuk memecahkan masalah sulit yang telah luput dari perhatian semua orang selama hampir 200 tahun.
Ia juga bilang kita harus mempublikasikannya. Itu akan membuat komunitas matematika negara kita bangga dan mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia. Dia picik. Diam dia, kata Song Bai Cheng. Saya sudah memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tanpa izin kita. Pantas saja dia mencapai begitu banyak. IQ-nya 298. Tapi aku punya firasat tidak sesederhana itu. Ada apa? Ling Hao melirik keluar jendela, bergumam pada dirinya sendiri, dengan raut penyesalan yang mendalam. Di saat yang sama, di gerbang, seorang tentara bersenjata tiba-tiba berteriak kepada Xia Feng, yang sedang berjalan perlahan sambil mendorong skuternya. Apa yang kau lakukan? Xia Feng mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Maaf, sobat, skuterku tiba-tiba mogok. Sepertinya businya macet. Tentara itu berkata dengan dingin, berhenti melihat-lihat dan pergi dari sini. Oke, aku akan segera pergi. Xia Feng mempercepat langkahnya. Meskipun dimarahi oleh tentara itu, hadiahnya kali ini sangat besar. Dia menemukan markas besar Biro ZN. Dia mengetahui identitas Tuan Z. Setelah meninggalkan Biro ZN, Xia Feng tidak tinggal di kota Kyoto. Dia kembali ke gudang senjata Leima. Meskipun dia telah meninggalkan tempat itu, bayangan Ling Hao masih terbayang di benaknya. Ding ling ling, ding ling ling. Saat berjalan menuju villa, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Xia Feng mengira Fan Fan yang menelepon, tetapi ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya. Ternyata bukan Ling Hao yang meneleponnya. Ding ling ling, ding ling ling. Ponsel itu terus berdering. Xia Feng masih bertanya-tanya mengapa Ling Hao meneleponnya saat ini. Sekitar 30 detik setelah ponsel berdering, Xia Feng menjawab panggilan itu. Halo, Saudara Ling, ada apa Anda menelepon ke sini? Haha. Ling Hao tersenyum. Mengapa saya harus sopan kepada Anda? Apakah saya harus memilih waktu untuk menelepon Anda? Saya menelepon Anda kapanpun saya mau. Saya tidak takut membuang-buang waktu Anda. Tahukah Anda, akhir-akhir ini memang cukup sibuk, kata Xia Feng. Setelah beberapa patah kata sopan, Ling Hao berkata, Xia Feng, apakah peningkatan pabrik militer Thunder Horse berjalan lancar? Tidak apa-apa, Anda tahu saya ahli dalam hal ini. Xia Feng berkata sambil tersenyum, saya berencana untuk meningkatkan semua teknologi Rheinmetall. Sebentar lagi Anda akan melihat versi Rheinmetall yang telah ditingkatkan. Namanya pabrik militer Thunder Horse. Sungguh menarik. Saya tidak sabar untuk mengunjungi pabrik Anda. Kalau begitu, ayo, saya akan memasak makanan enak sendiri nanti malam, dan kita akan minum-minum bersama. Haha, mari kita bicarakan 2 hari lagi. Saya ada pekerjaan yang harus diurus. Alasan saya menelepon kali ini sebenarnya untuk menanyakan sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberitahu saya. Kata-kata Ling Hao terdengar penuh arti. Xia Feng juga terkekeh. Saudara Ling, lihat, Anda memperlakukan saya seperti orang luar, bukan? Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan. Ceritakan apa yang terjadi. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Ling Hao terdiam sejenak sebelum berkata, ya, kudengar Anda sedang dalam masalah. Siapa yang menyusahkan Anda? Ceritakan, dan saya mungkin bisa membantu Anda menyelesaikannya. Seandainya ia tidak mengikuti Song Bai Cheng, Xia Feng pasti akan merasa hangat dan tersentuh mendengar Ling Hao mengatakan itu. Namun, ia pernah melihat Ling Hao dan Song Bai Cheng bersama dan mengetahui identitas Ling Hao yang lain, Tuan Z. Kini, mendengar Ling Hao mengatakannya lagi, ia merasa tidak nyaman, bahkan sedikit jijik. Namun, Xia Feng berpura-pura berterima kasih. Terima kasih, Saudara Ling, Anda selalu menjaga saya dengan baik. Saya sangat menghargainya. Lihat, Anda bersikap sopan kepada saya lagi, ya? Berhentilah bersikap begitu sopan. Katakan, siapa yang menyusahkan Anda? Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, dia seorang pria bernama Song Bai Cheng. Saya tidak tahu latar belakangnya, tetapi saya menduga dia orang yang cukup berpengaruh. Song Bai Cheng, orang asing sekali. Bagaimana Anda tahu dia orang yang cukup berpengaruh? Xia Feng berkata, bahkan Tuan Fen Yiming dari Akademi Ilmu Pengetahuan pun harus mendengarkannya. Bagaimana mungkin orang ini kecil? Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Xia Feng mengerutkan kening. Aku sudah meminta Tang Yuyan untuk membantuku memeriksa, tetapi dia tidak menemukan apapun. Berkas Song Bai Cheng dienkripsi. Haha, aku sebenarnya berutang budi pada Tang Yuyan untuk ini. Pekerjaannya tidak berhasil, tetapi aku tetap harus membalas budi. Haha, aku tertekan memikirkan hal ini selama beberapa hari. Bahkan Tang Yuyan pun tidak dapat menemukan apapun. Jadi orang ini pasti sangat berkuasa. Tapi jangan khawatir. Serahkan saja padaku dan aku akan membantumu mencari tahu. Terima kasih, Saudara Ling. Kalau bisa, aku akan memeriksanya. Kalau tidak, lupakan saja. Masalah ini sudah selesai. Latar belakang orang ini tidak lagi penting bagiku, kata Xia Feng. Baiklah,
Aku akan coba. Itu saja. Kita bicara nanti. Ling Hao menutup telepon. Namun, Xia Feng masih berdiri di sana, tertegun, memegang telepon. Tujuan Ling Hao menelepon saat ini sudah jelas ia sedang menguji pengetahuan Xia Feng tentang Song Bai Cheng dan Biro ZN. Apa yang akan dia lakukan jika aku bilang aku tahu siapa Song Bai Cheng, di mana Biro ZN berada, dan bahkan bahwa dia adalah Tuan Z? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk berspekulasi. Namun, bahkan dengan otak supernya, ia tak bisa memprediksi hasilnya. Tentu saja, ia tak akan sebodoh itu untuk mengkonfrontasi Biro ZN dan Ling Hao sekarang. Ling Hao? Tuan Z? Mungkin itu bukan nama aslinya. Siapa dia? Xia Feng tak henti-hentinya memikirkan Ling Hao. Fan Fan mendekat dari arah villa dan memanggil dari kejauhan, Tuan Xia. Xia Feng akhirnya tersadar, senyum mengembang di bibirnya saat ia berjalan menuju Fan Fan. Ia dan Fan Fan harus tetap merahasiakannya karena alasan sederhana mereka tak bisa mempublikasikan hubungan mereka hanya karena Song Bai Cheng pergi. Jika itu terjadi, hal pertama yang mungkin akan dilakukan Ling Hao dan Song Bai Cheng adalah membuang laporan penelitian Fan Fan dan mencari bioteknologi baru untuk mempelajari tubuhnya. Dua penjaga pasukan khusus yang berdiri di depan villa memandang Fan Fan dan Xia Feng. Mereka mungkin telah menerima perintah rahasia untuk memata-matai Xia Feng dan Fan Fan, serta memantau semuanya di sini. Xia Feng menangani situasi ini dengan hati-hati. Ia berkata, Nona Fen, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Ya, saya punya ide bagus untuk penelitian kita. Mari kita pergi ke laboratorium bawah tanah Anda untuk membahasnya. Reaksi Fan Fan tenang dan normal. Dua penjaga pasukan khusus di pintu memperhatikan Xia Feng dan Fan Fan memasuki villa dengan ekspresi datar. Salah satu dari mereka berkata, apa yang mungkin salah dengan orang seperti Tuan Xia? Kolonel itu konyol. Dia menyuruh kita mengawasi Tuan Xia. Mungkinkah dia mencuri barang-barangnya sendiri? Yang lain berkata, jangan mengeluh. Perintah adalah perintah. Ikuti saja. Hei, aku mau kasih tahu. Kemarin, seorang gadis dari gudang senjata Leima meminta akun WeChat-nya. Dia lumayan cantik. Kamu punya fotonya? Coba kulihat. Setiap orang punya emosi, dan prajurit pasukan khusus pun tak terkecuali. Tak seorang pun bisa menjadi mesin seutuhnya. Di laboratorium ruang bawah tanah, Xia Feng menutup pintu logam paduan anti radiasi. Keheningan langsung menyelimuti, tak ada seorang pun dan tak ada suara yang mengganggu ruangan. Tepat saat ia menutup pintu, Fan Fan tiba-tiba menukik kepelukannya. Memeluknya erat, gemetar karena kegembiraan dan ekstasi. Fisiknya unik, dan tindakan seperti itu bagaikan ngengat yang tertarik pada api. Namun ia tetap tak gentar. Xia Feng mengangkatnya dan berjalan menuju meja laboratorium. Aku hanya ingin memelukmu. Apa yang ingin kau lakukan? Fan Fan gugup, gemetarnya tak henti-hentinya. Kulitnya mulai memerah karena kegembiraan, menyebar dengan cepat. Xia Feng tersenyum. Aku hanya ingin memelukmu. Kalau tidak, menurutmu apa yang ingin kulakukan? Fan Fan menggigit bibirnya. Aku berubah pikiran. Kalau begitu aku juga berubah pikiran. Xia Feng menempatkan Fan Fan di meja kerja baja tahan karat dan dengan lembut merentangkan kakinya. Ia menatap mata Fan Fan yang luas, penuh kelembutan, kasih sayang yang manis, dan rasa syukur. Ia bisa saja melewati krisis ini sendirian tanpa bantuan Fan Fan. Awalnya, ia ingin memanfaatkannya. Tetapi kini, rasa syukur yang baru ditemukan memenuhi hatinya. Ia tidak pernah berkhianat atau kejam. Jadi ia rela memberikan apa yang diinginkan Fan Fan. Kontak intim, tatapan lembut yang diwarnai cinta unsur-unsur romantis ini bagaikan tentakel, menggesek tubuh Fan Fan, menggoda setiap saraf sensitifnya. Sebelum Xia Feng sempat menyentuhnya, Fan Fan mengerang dan jatuh terduduk di meja kerja yang dingin bagai lumpur. Area dadanya yang menjulang naik turun berirama, bagai ombak. Paha seputih saljunya sedikit memerah. Rok mini hitamnya tak lagi mampu menyembunyikan kecantikan rahasianya. Di balik rendah hitam yang melilitnya, setitik kelembapan masih tersisa, memancarkan aura dewasa dan memikat. Api diam-diam berkobar di perut Xia Feng, api yang membuat mulutnya kering dan lidahnya sakit. Ia menyingkirkan jaring hitam itu dan dengan kasar mendorong ke depan. Setelah setengah jam, mereka berdua terdiam, dan laboratorium bawah tanah kembali tenang seperti sedia kala. Namun aroma cinta masih tercium di udara. Tiba-tiba, Fan Fan melompat turun dari meja kerja, mengambil rendah hitamnya, dan menyerahkan ponselnya kepada Xia Feng. Kenapa kau memberikan ponselmu padaku? Tanya Xia Feng penasaran. Fan Fan membuka layar ponselnya. Mata Xia Feng beralih ke layar, yang menampilkan foto laporan penelitian. Namun, laporan penelitian di ponsel itu jelas bukan yang diambil Song Bai Cheng, melainkan yang asli, tanpa diedit. Jari-jari ramping Fan Fan bergerak, Xia Feng mengamati foto-foto laporan penelitian itu satu persatu. Setiap indikator dan data dalam foto-foto ini jauh melampaui manusia normal, beberapa bahkan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Akhirnya,
Jari Fan Fan berhenti di sebuah foto. Foto ini menunjukkan data tes IQ Xia Feng, tetapi bukan 298, melainkan 998. Angka ini hampir 3,5 kali lipat dari yang diketahui Song Baicheng dan Ling Hao. Kau, Xia Feng tak bisa menebak apa yang akan dilakukan Fan Fan. Fan Fan akhirnya angkat bicara. Kau, apa? Xia Feng tertegun. Manusia? Laki-laki? Apalagi? Bukan, kau. Setelah jeda, Fan Fan mengucapkan satu kata, Tuhan. Kau bercanda? Xia Feng tertawa. Informasi yang terekam dalam rantai genmu membuktikan bahwa kau berevolusi menuju kesempurnaan mutlak. Aku belum pernah melihat tubuh sesempurna milikmu. Otakmu bahkan lebih cepat dan lebih berguna daripada komputer masa kini. Kalau kau bukan dewa, lalu kau siapa? Xia Feng terdiam. Rahasianya akhirnya gagal dibocorkan oleh ahli bioteknologi yang memukau di hadapannya. Meskipun ia telah berusaha meminimalkan reaksi fisiknya sendiri saat bekerja sama dengan penelitiannya, hasilnya tetap sama. Dan bahkan cairan spermamu, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka mengandung cetak biru genetik yang telah kau tulis. Tapi justru karena mereka begitu kuat, mereka mulai saling membantai begitu meninggalkan tubuhmu. Hampir mustahil bagimu untuk menghamili seorang wanita. Sungguh, aku tak bisa menggambarkannya. Fan Fan, bisakah kau merahasiakan ini untukku? Xia Feng menghadapi kenyataan itu. Ya, tapi aku punya satu syarat. Fan Fan mengerjap, senyum licik tersungging di sudut mulutnya. Apa syaratnya? Beri aku anak, dan aku ingin punya anakmu. Aku tak bisa membayangkan betapa pintar dan kuatnya anakmu nanti, tapi aku tahu dia akan menjadi jenius yang tak tertandingi. Aku janji, kata Xia Feng sambil tersenyum kecut. Tapi, karena kau tahu situasi ini, aku tidak tahu apakah aku bisa menghamilimu. Apa kau lupa pekerjaanku? Aku seorang bioteknologi. Aku akan menemukan cara untuk menghamiliku. Sudah kuputuskan. Aku akan meluncurkan proyek penelitian baruku sekarang proyek lele kecil. Xia Feng? Fan Fan menatap Xia Feng dengan tatapan lembut. Lidahnya yang lembut dan seperti cengkeh menyembul dari sudut mulutnya, mengerucut pelan, lalu berkata, sudah istirahat dengan baik? Aku ingin mengambil sampel. Xia Feng? Song Baicheng pergi, dan semua masalah pun sirna. Semuanya terbayar lunas dengan peningkatan menyeluruh pabrik militer Thunder Horse. Di hari-hari berikutnya, Xia Feng mencurahkan seluruh energinya untuk pekerjaan itu. Tank, artileri, sistem pertahanan, dan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua semua ini adalah proyek yang menghabiskan banyak uang. Semua dana yang terkumpul oleh Thunder Horse Group pada tahap awal diinvestasikan di dalamnya, tetapi selisihnya masih sangat besar. Guan Lingshan yang menghitungnya untuk Xia Feng. Kesenjangan pendanaan untuk mengimpor peralatan dari Rusia dan Ukraina, serta merekrut tenaga teknis yang diperlukan, mencapai 20 miliar yuan. Jumlah itu hampir bisa membeli 2 Thunder Horse Group. Ban menyetujui pinjaman 3 miliar yuan, kata Guan Lingshan kepada Xia Feng di kantornya. 3 miliar yuan? Xia Feng mengerutkan kening. Bagaimana itu bisa cukup? Tentu saja tidak. Saya sudah berbicara dengan beberapa perwakilan bank. Saya sudah menjelaskan prospek dan pendapatan perusahaan kami di masa mendatang, tetapi mereka bilang 20 miliar yuan terlalu banyak dan mereka tidak bisa menyetujuinya, kata Guan Lingshan. Xia Feng mengerutkan kening. Investasi puluhan miliar yuan memang investasi yang signifikan, dengan risiko yang signifikan. Tapi itu hanya untuk investasi lain. Bagi Thunder Horse Group, risikonya praktis nol. Perwakilan ban tahu ini, jadi mengapa mereka tidak menyetujui pinjaman tersebut? Tuan Xia, bagaimana kalau kita menghubungi ban asing? Saran Guan Lingshan. Atau, mungkin perusahaan modal Ventura juga bisa. Xia Feng berpikir sejenak. Saya khawatir ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan menghubungi ban asing atau memberikan permen warna-warni. Sebaiknya saya pergi ke sana sendiri. Kalau tidak berhasil, kita cari solusi lain. Baiklah, tapi Tuan Xia, kita tidak punya banyak waktu. Perusahaan-perusahaan di Ukraina dan Rusia mendesak kita untuk membayar lunas. Mereka bilang kalau kita tidak membayar tepat waktu, mereka akan menyita peralatan di pelabuhan, dan staf mereka di Tiongkok akan berhenti bekerja. Xia Feng mencibir. Orang-orang Rusia ini benar-benar realistis. Ya, saya mengerti. Katakan pada mereka bahwa Thunder Horse Group tidak akan berutang sepeser pun kepada mereka. Proyek ini tidak bisa dihentikan. Kita hanya akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Tuan Xia, Guan Lingshan ragu-ragu sebelum berbicara. Tuan Xia, bagaimana kalau kita menghubungi kakak ipar saya? Xia Feng tertegun sejenak. Oh, itu, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Maaf, Tuan Xia, kata Guan Lingshan malu-malu. Xia Feng tersenyum. Kenapa minta maaf? Kamu tidak salah apa-apa. Aku tahu kamu ingin membantuku menyelesaikan masalah ini, tapi kamu tahu aku dan dia sudah bercerai. Sebaik apapun hubungan kita,
Aku tidak mungkin meminjam 20 miliar darinya, kan? Apalagi grup Vientani pun tidak bisa memberikan 20 miliar uang tunai. Sekalipun dia punya uang, Xia Feng tidak akan meminjamnya. Guan Lingsan berkata dengan canggung, aku mengerti. Aku tidak akan memanggilnya kakak ipar lagi. Xia Feng berkata, silakan, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Setelah bercerai, tentu saja dia bukan lagi kakak ipar. Hidup selalu penuh dengan ketidakberdayaan, dan selalu ada orang-orang yang tidak bisa diselamatkan. Dia sudah melupakannya, dan tidak akan ada jalan kembali. Begitu Guan Lingsan pergi, Xia Feng menerima telepon. Penelepon itu adalah ayah Tang Yuyan, Tang Tianlong. Xia Feng, aku Tang Tianlong, paman Tang Enyu, haha. Tang Tianlong tersenyum saat berbicara, suaranya hangat dan ramah. Kau terkejut mendengar kabarku? Xia Feng tersenyum. Jadi, paman Tang, aku sangat senang mendengar kabarmu. Bagaimana mungkin aku terkejut? Dia sedang mengalami masalah dengan pinjamannya, dan Tang Tianlong menelepon. Mungkinkah ini kejutan? Kau sedang sibuk apa? Tanya Xia Feng. Ada masalah dengan pinjaman itu, dan aku sedang mengurusnya. Apakah sulit? Aku perlu meminjam uang dalam jumlah besar, yang akan sedikit merepotkan, tapi kurasa seharusnya bisa diselesaikan, kata Xia Feng. Tang Tianlong berkata, kalau kau butuh bantuanku, minta saja. Jangan sungkan-sungkan pada paman Tang. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Tapi aku tidak membutuhkannya sekarang. Kalau aku butuh, aku akan bertanya padamu, paman Tang. Benar. Paman Tang, ada yang bisa kubantu? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Katakan saja. Tidak perlu sungkan. Tang Tianlong berkata, ini ulang tahun Pak Tua Tang Yunhai yang ke-70, dan saya ingin mengundang Anda untuk minum. Bagus. Kapan? Besok di Hotel Sheraton. Baiklah, saya pasti akan datang besok, kata Xia Feng. Datanglah lebih awal. Kita akan mengobrol dan minum-minum. Itu saja. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Saya masih harus menelepon. Tang Tianlong menutup telepon. Xia Feng duduk di mejanya dengan linglung. Ulang tahun Pak Tua Tang Yunhai yang ke-70, di waktu yang tepat? Lagi pula, biasanya perjamuan itu diadakan beberapa hari sebelumnya. Mengapa dia datang hari ini untuk pesta ulang tahun yang seharusnya besok? Fan Yiming muncul di pintu kantor, sebuah kotak di tangannya. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut saat melihat isi kotak itu. Isinya kompas dinasti Ming. Meskipun dia tahu isinya, dia berpura-pura tidak tahu. Tuan Fan, apa isi kotak itu? Kompas. Fan Yiming menjawab dengan lugas. Ia dengan hati-hati meletakkan kotak itu di meja Xia Feng. Xia Feng membuka kotak itu, dan kompas pun muncul. Fan Yiming belum memasang jarum terakhir, jarum itu diletakkan di sebelah kompas. Tuan Fan, apa maksudmu? Saya sudah di sini selama sebulan. Saya mempelajarinya setiap hari, tetapi saya belum menemukan jawabannya sama sekali. Saya banyak berpikir selama 2 hari terakhir, dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Saya memutuskan untuk memberikannya kepada Anda, kata Fan Yiming. Anda pelajarilah, Anda temukan tempat harta karun terakhir. Anda jauh lebih andal daripada saya dalam hal ini. Tuan Fan, apakah ini yang Anda maksud, atau? Xia Feng tidak menyelesaikan kata-katanya. Tuan Xia, apakah Anda berbicara tentang Song Bai Cheng? Apakah menurut Anda ini yang dimaksud Song Bai Cheng? Xia Feng tidak menjawab ya atau tidak. Fan Yiming sedikit marah. Tuan Xia, saya tahu apa yang terjadi terakhir kali membuat Anda sangat tidak nyaman. Tapi itu bukan salah saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya seorang peneliti ilmiah, dan saya membenci politik bahkan lebih dari Anda. Tetapi terkadang, tidak ada dari kita yang bisa menghindarinya. Xia Feng tersenyum. Tuan Fan, jangan marah. Bukan itu yang saya maksud. Tidak ada instruksi dari pemimpin. Ini niat saya. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan mengambilnya kembali. Fan Yiming masih sedikit marah. Xia Feng buru-buru berkata, saya akan mengambilnya. Tuan Fan, jangan marah. Anda, saya, dan Fan kami bertiga adalah anggota Proyek X. Semua yang kami lakukan didedikasikan untuk menaklukkan proyek ini. Fan Yiming akhirnya tenang. Jadi, apakah Anda punya rencana? Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, tidak, tapi setelah saya selesai dengan gudang senjata Thunder Horse, saya akan punya waktu dan energi untuk melakukan ini. Tidak akan lama, mungkin paling lama 2 bulan. Baiklah kalau begitu. Saya akan kembali ke akademi. Kabari saya jika Anda sudah selesai di sini, dan saya akan kembali. Fan juga akan kembali bersama saya. Dia tidak punya kegiatan lain di sini, kata Fan Yiming. Saya tidak akan kembali. Tepat saat Fan Yiming menyelesaikan kata-katanya, Fan masuk. Ia mengenakan kaos oblong putih berleher kru dan celana pendek denim biru muda setinggi pinggang. Tampak sangat muda, manis,
dan seksi. Kau tidak akan kembali? Apa yang kau lakukan di sini? Fan Yiming menatap Fan Fan, sedikit bingung. Fan Fan berkata, Tuan Xia satu-satunya yang bisa mengakses logam paduan kuno itu. Saya telah mempelajari gelombang otaknya. Saya menduga ada kecocokan tertentu antara gelombang otaknya dan medan energi logam paduan kuno itu. Jadi saya perlu mengumpulkan lebih banyak gelombang otak Tuan Xia. Mungkin saya bisa memecahkan misteri ini. Fan Yiming tertegun sejenak sebelum berkata, itu kemungkinan yang nyata. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Tatapan Xia Feng beralih ke Fan Fan. Hipotesisnya menggelitik minatnya. Memang, dia satu-satunya di dunia yang bisa mengakses logam paduan kuno itu. Pasti ada alasan untuk ini. Dan itu pasti bukan karena perbaikan kompas dinasti Ming miliknya. Soal harta karun yang mengenali pemiliknya, itu semua hanyalah kiasan melodramatis dari seni bela diri atau novel fantasi. Dan kemungkinan keberadaannya hampir nol. Jadi, dengan mengesampingkan yang pertama dan yang terakhir, hipotesis Fan Fan kemungkinan besar benar. Fan Fan, jika hipotesismu benar, apa yang akan terjadi? Kita bisa menciptakan medan magnet biogelombang dengan frekuensi tertentu secara artifisial. Ini berarti bahwa di dalam medan magnet biogelombang ini, kita masing-masing bisa bersentuhan dengan logam kuno tersebut. Kita bahkan bisa menggunakan biogelombang untuk mempelajari logam kuno tersebut dan mengungkap rahasianya, kata Fan Fan. Tepat sebelum Fan Fan menjelaskan ide ini, Xia Feng mengira Fan Fan sedang mencari alasan untuk tetap di sisinya dan melanjutkan rencana lele kecilnya. Tetapi Fan Fan tidak menyadari bahwa Fan Fan serius. Sebenarnya, hipotesis Fan Fan hanyalah sebuah hipotesis. Tetapi Fan Fan sudah yakin hipotesis itu memiliki kemungkinan besar untuk benar. Itu hanya karena Putri Yongmei adalah makhluk berenergi murni. Dan dia selalu berkomunikasi dengannya melalui gelombang otak. Dialah satu-satunya di dunia yang bisa melihat Putri Yongmei, dan dialah satu-satunya yang bisa mendengar suaranya. Haha, kau benar-benar Fan Fan kami. Fan Yiming meledak kegirangan. Aku selalu mempelajari logam paduan kuno dari perspektif ilmu material, tetapi aku tak pernah membayangkan mempelajarinya dari perspektif gelombang bioelektrik. Hipotesismu bagus, dan aku setuju. Kau akan tinggal. Namun, kau harus mengirimiku email setiap hari. Aku ingin memahami proses penelitianmu. Oke, kakek. Fan Fan tersenyum. Kalian mengobrol saja, aku harus kembali. Pak Tua Tang Tianlong itu akan berusia 70 tahun besok, dan aku harus memberinya hadiah, kata Fan Yiming. Apakah Tuan Fan juga akan pergi besok? Aku tidak mau, tetapi Pak Tua Tang Tianlong itu meneleponku secara pribadi, dan aku harus membantunya. Oke, aku pergi. Fan Yiming segera pergi. Sesampainya di pintu, ia berbalik ke arah Fan Fan dan berkata, ingat, kirimiku email setiap hari. Fan Fan mengerucutkan bibirnya. Mengerti. Aku bukan anak kecil. Kau tak perlu bilang begitu. Hehe. Fan Yiming tersenyum dan pergi. Baru setelah Fan Yiming menghilang dari pandangan, Xia Feng angkat bicara. Fan Fan, bagaimana kau bisa punya hipotesis ini? Bukan kebetulan. Kau tahu, aku sudah mempelajarinya. Yang mana? Wajah Fan Fan berseri-seri. Itu kecebongmu. Aku menemukan mereka membawa sesuatu yang sangat istimewa. Setiap kali aku mencoba mengekstraknya, mereka menghilang. Aku curiga itu semacam energi, sesuatu yang tak bisa ditangkap teknologi saat ini. Jadi aku bertanya-tanya apakah gelombang otakmu beresonansi dengan logam kuno itu, memungkinkanmu bersentuhan dengannya tanpa cedera. Xia Feng terdiam sejenak. Bagaimana kau akan mempelajarinya? Fan Fan melirik ke ruang tamu, tersipu. Pergi ke ruang tamu. Aku akan mengambil sampel darimu. Sampel otak? Sialan. Aku harus menangkap kecebong. Xia Feng berkata. Hipotesis Fan Fan membawa secercah harapan bagi proyek emas rahasia X. Xia Feng tidak keberatan Fan Fan dan saya mempelajari otak dan biowafenya, karena ia ingin mengungkap rahasia logam kuno dan AE lebih dari siapapun. Terlebih lagi, orang yang mempelajarinya adalah Fan Fan, kekasihnya. Jika ada masalah dengan prosesnya, Fan Fan akan memodifikasi data dan mengubah hasilnya, sehingga ia tidak akan mendapat masalah. Namun, ini pada akhirnya hanyalah hipotesis. Bahkan jika penelitian dilakukan, hasilnya tidak akan terlihat dalam 1 atau 2 hari. Keesokan harinya, Xia Feng mengesampingkan semua pekerjaannya dan pergi ke Beijing. Pertama-tama ia mengunjungi toko peninggalan budaya dan menghabiskan 50.000 yuan untuk membelikan Tang Yunhai satu set manik-manik Buddha ember asli. Kemudian ia pergi ke Hotel Sheraton. Seniman bela diri menghargai koleksi semacam itu, jadi 50.000 yuan untuk satu set manik-manik Buddha ember adalah hadiah yang wajar. Dalam perjalanan, ia menerima telepon dari Tang Yuyan, dan mereka mengobrol sebentar. Setibanya di Sheraton, Tang Yuyan sudah menunggunya di lobi. Cheongsam biru tua yang dikenakannya membentuk lekuk tubuh es yang nyaris sempurna, dengan lekuk tubuh yang indah. Sepatu kain hak tinggi bersulam hitam dan stoking hitam menonjolkan sensualitas kakinya yang indah.
Sensualitas Tang Yuyan sungguh unik, dengan aura klasik, aura aristokrat. Namun Xia Feng mendekat, dan di balik sikapnya yang klasik, mulia, dan seksi, tersimpan hati yang lembut. Tang Yuyan melangkah maju, aroma yang memikat memenuhi wajahnya, senyum manis tersungging di wajahnya. Kau di sini untuk merayakan ulang tahunku. Jadi untuk apa membelikanku hadiah? Datang saja dengan tangan kosong. Xia Feng tersenyum. Ini ulang tahun Tuan Tang yang ke-70. Bodoh sekali aku datang dengan tangan kosong. Tang Yuyan mengambil kotak brokat berisi manik-manik Buddha berwarna kuning laut, membukanya, dan melihat isinya. Senyumnya semakin manis. Wow, cantik sekali. Kau menghabiskan 50.000 yuan untuk manik-manik Buddha untuk kakekku. Dia pasti akan berpikiran liar lagi. Pikiran liar? Xia Feng bingung. Apa? Tang Yuyan memegang lengan Xia Feng. Dia pasti akan berpikir kau mencoba menculik cucu kesayangannya. Xia Feng? Apakah pria ini perlu diculik? Akan lebih baik jika dia tidak menculiknya. Dia dan Shen Tutianyin sudah bercerai. Dari perspektif keuntungan karir dan kecocokan yang baik, yang terbaik baginya dan Tang Yuyan adalah melanjutkan hubungan mereka dan menikah. Tang Yuyan tentu saja berpikir begitu, dan bahkan keluarga Tang pun berpikir begitu. Namun, hatinya sudah terbungkus dalam cangkang pelindung yang tebal. Setiap wanita yang ingin menikahinya harus menembus cangkang itu terlebih dahulu, dan itu adalah tugas yang sangat sulit. Xia Lei sendiri tidak menyadari cangkang ini. Sebelum pesta ulang tahun dimulai, Tang Yuyan membawa Xia Feng ke kedai teh hotel. Seluruh kedai teh sudah penuh, dan mereka yang menikmati teh di sana adalah tamu yang merayakan ulang tahun Tang Yunhai. Beberapa tamu adalah politisi, beberapa pengusaha, dan bukan orang biasa. Xia Feng berbasa-basi dengan beberapa wajah familiar dari Departemen Peralatan. Tang Tianlong tentu saja ada di antara mereka. Melihat putrinya menggenggam tangan Xia Feng, gestur mesra mereka layaknya sepasang kekasih, ia tak kuasa menahan senyum. Reaksi ini wajar saja. Dengan kemampuan Xia Feng saat ini, baik dalam karir maupun kualitas pribadinya, ia praktis bisa membuat orang tua gadis manapun terkesan. Yuyan, bawa Feng Zi menemui orang tua itu. Dia terus-menerus meminta bertemu Feng Zi tadi malam, dan dia benar-benar membuatku kesal, kata Tang Tianlong sambil tersenyum. Kata-kata ini jelas ditujukan untuk Xia Feng, untuk menunjukkan betapa sang patriar keluarga Tang mencintainya. Xia Feng hanya tersenyum dan mengikuti Tang Yuyan ke sebuah ruangan pribadi. Kemudian, suara basa-basi terdengar dari ambang pintu. Xia Feng menoleh ke belakang dan melihat Ling Hao memasuki kedai teh, bersama beberapa tokoh militer. Ia familiar dengan tokoh-tokoh militer itu, mereka telah membantunya selama perjuangannya sebelumnya melawan Mu Jianfeng dan Ye Kun. Kemudian, Xia Feng melihat Mu Jianfeng dan Ye Kun lagi. Sebuah pikiran terlintas di benak Xia Feng. Apa yang mereka berdua lakukan di sini? Ia sebenarnya lebih khawatir tentang fakta bahwa Mu Jianfeng, Ye Kun, dan Ling Hao berkumpul untuk merayakan ulang tahun Tang Yunhai. Lagi pula, selama perjuangannya melawan Mu Jianfeng dan Ye Kun, Ling Hao telah berdiri di sampingnya dan memberikan banyak bantuan. Sekarang, ketiganya berjalan bersama apa yang terjadi. Ling Hao melirik, dan ketika mata mereka bertemu, ia tersenyum. Xia Feng juga tersenyum, dan dari kejauhan, memanggil Ling Hao, "Saudara Ling, saya akan bertemu Tuan Tang dulu. Kita bicara lagi nanti." Ling Hao tersenyum, "Silakan." Saat Xia Feng berbalik, senyumnya memudar. Tang Yuyan menyenggol pinggang Xia Feng dengan lengannya dan berbisik, "Kudengar ada masalah dengan pinjamanmu, kan?" Xia Feng sedikit terkejut. "Bagaimana kau tahu?" "Tadi malam, aku melewati ruang kerja ayahku dan dia sedang menelepon. Aku mendengarnya sedikit," kata Tang Yuyan. Alis Xia Feng langsung berkerut. Tak lain karena, dilihat dari waktu kejadiannya, Tang Yuyan sebenarnya sudah tahu tentang masalah pinjaman Thunder Horse Group sebelumnya. "Apa kata ayahmu?" Tang Yuyan terdengar sedikit gugup. "Jangan salah paham, ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Dia dari Departemen Peralatan, tapi jabatannya tidak setinggi yang kau kira." Xia Feng tersenyum. "Bagaimana mungkin aku salah paham? Aku hanya bertanya. Kalau kau tidak nyaman bicara, lupakan saja." Tang Yuyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Xia Feng, memutar bola matanya dengan genit. "Untuk apa aku membahas ini kalau aku tidak ingin memberitahumu? Aku hanya mendengar suara ayahku dan tidak tahu siapa yang meneleponnya. Tapi berdasarkan apa yang kudengar, aku curiga ada yang sengaja mempersulitmu dan menolak pinjamanmu." "Kenapa?" "Entahlah. Ayahku bahkan mencoba memohon padamu, tapi sia-sia," kata Tang Yuyan. Suasana hati Xia Feng semakin memburuk. Suara Tang Yunhai terdengar dari ruang pribadi. "Kalian berdua berbisik-bisik di luar sana? Masuklah." Tang Yuyan kemudian menuntun Xia Feng ke ruang pribadi. Di dalam, Tang Yunhai sedang duduk di meja teh dekat jendela, menyeruput teh. Ibu Tang Yuyan, Zhang Yumei, sedang menyeduh teh kungfu untuk Tang Yunhai.
Melihat Xia Feng masuk, ia tersenyum dan berkata, "Fengzi, ayo duduk dan coba seni tehku." "Terima kasih, Bibi," kata Xia Feng sopan. "Nak, kau sudah lama tidak datang menemuiku. Apa standar keluarga Tang begitu tinggi?" Tang Yunhai memelototi Xia Feng. Meskipun tampak marah, matanya memancarkan rasa sayang. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kakek Tang, aku sudah lama ingin mengunjungimu, tapi aku sangat sibuk dengan pekerjaan. Oh, ngomong-ngomong, aku membelikanmu seuntai manik-manik giok kuning laut. Aku ingin tahu apakah kakek menyukainya." Tang Yuyan kemudian menyerahkan kotak brokat berisi manik-manik Buddha giok kuning laut kepada Tang Yunhai, sambil berkata dengan tegas, "Kakek, aku sudah melihatnya. Manik-manik yang dibelikan Feng Zi untukmu sangat indah. Manik-manik itu memiliki pola mata seperti kulit harimau dan teksturnya yang berminyak. Kau bisa melihat bahwa manik-manik itu sudah tua. Kau tahu apa? Pergi sana." Tang Yunhai kembali memelototi Tang Yuyan. "Perempuan itu ekstrovert, dan sekarang kau membela anak ini?" "Kakek," kata Tang Yuyan genit. Tang Yunhai mengambil manik-manik Buddha pemberian Xia Feng, memainkannya sebentar, lalu memasangnya di pergelangan tangannya. Saat itu, ia tiba-tiba berdiri dari kursinya dan meninju dada Xia Feng. Reaksi Xia Feng hampir bersamaan, tanpa penundaan sedikit pun. Tepat saat Tang Yunhai melancarkan pukulannya, tangannya juga bergerak, dan dalam sekejap, ia memotong bagian dalam lengan Tang Yunhai dan mengenai pergelangan tangannya dengan bagian luarnya. Jurus jembatan pendek Wing Chun adalah jurus paling sederhana, tetapi jika digunakan dengan baik, bahkan tetua keluarga Tang pun tak akan mampu memukulnya. Bang, bang, bang. Tinju dan kaki kedua pria itu beradu, dan suara teredam bergema di ruang teh. Kedua pria itu bergerak cepat, tetapi jangkauan gerakannya hanya dalam rentang 3 atau 2 langkah. Adegan pertarungan itu sangat seru. Semenit kemudian, Tang Yunhai mundur, mengakhiri pertarungan dengan Xia Feng. Ia tertawa terbahak-bahak, "Baiklah, kau bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Wing Chun benar-benar hebat," kata Xia Feng. "Tuan Tua Tang, jika terus begini, aku akan kalah." Tang Yunhai memelototi Xia Feng, "Jangan coba-coba menyenangkanku, nak. Petarung muda lebih baik daripada petarung kuat. Aku sudah tua, aku tak bisa mengalahkanmu. Kalau aku 30 tahun lebih muda, aku pasti percaya padamu. Tapi aku sudah 70 tahun, dan gerakannya saja membuatku sesak napas dan cemas. Bagaimana mungkin aku bisa menandingimu? Kalau terus begini, aku harus ke rumah sakit untuk mendapatkan oksigen." Zhang Yumei tampak khawatir. "Kalian berdua selalu bertengkar setiap bertemu. Kalau selalu bersama, kalian akan jadi bencana, kan? Serius?" "Hehehe." Tang Yunhai hanya tertawa. Tang Yuyan melirik Xia Feng sekilas. Kata-kata Zhang Yumei terdengar sugestif, dan cukup jelas sehingga Xia Feng tak bisa menahan diri untuk tidak mendengar isyarat itu. Ketiga anggota keluarga Tang di ruangan itu memikirkan hal yang sama, yang membuatnya merasa canggung. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah ini pesta ulang tahun atau kencan buta? Namun, keluarga Tang adalah keluarga bergengsi dengan sejarah berabad-abad, kaya akan sejarah dan prestise. Isyarat seperti itu sudah tak terelakkan. Sekalipun keluarga Tang mencintai Xia Feng, mereka tidak akan memaksa Tang Yuyan tidur dengannya. Saat itu, Tang Tianlong masuk dan berkata, "Feng Zi, ada yang ingin bertemu denganmu. Ikut aku." "Siapa yang ingin bertemu denganku?" tanya Xia Feng santai. Tang Tianlong tampak sedikit bingung. "Pemimpinku, Yu Shanhe." Xia Feng belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi ia dapat dengan mudah menebak identitas pria itu. Tang Tianlong memanggilnya pemimpin adalah perkenalan yang sangat jelas. Ia bahkan menduga bahwa panggilan telepon yang didengar Tang Yuyan tadi malam mungkin dari Yu Shanhe. Entah kenapa, Tang Yunhai mendesah pelan. Xia Feng berpikir dalam hati, kakek Tang mendesah. Apa dia sudah tahu ini? Akulah yang terakhir tahu. Konyol sekali. Mau aku ikut? Tanya Tang Yuyan. Xia Feng akhirnya menenangkan diri dan tersenyum. Tidak, Paman Tang, aku akan ikut. Setelah Tang Yunhai membawa Xia Feng keluar dari kamar pribadi, Tang Yuyan berkata, "Kakek, kenapa kakek tidak pergi dan memohon belas kasihan untuk Feng Zi? Kalau kakek melakukannya, setidaknya orang-orang itu akan menghormati kakek." "Apa kakek benar-benar ingin menikahi anak itu?" tanya Tang Yunhai. "Kakek," kata Tang Yuyan kesal, "aku sedang membicarakan hal serius denganmu." "Aku tahu kakek sedang membicarakan hal serius," desah Tang Yunhai. "Aku sudah pensiun sekarang. Siapa yang akan peduli pada seorang pensiunan tua? Lagi pula, tawaran Xia Feng sangat menggiurkan. Semua orang menginginkannya. Sungguh tidak mudah baginya membangun karir dari nol dan mencapai titik ini. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pria. Jika dia cerdas, dia akan bergabung dengan keluarga Tang. Dengan begitu, dia tidak akan melawan semua orang ini sendirian." Tang Yuyan memutar matanya ke arah Tang Yunhai. Tidak ada gunanya bicara.
Dia dan Shentu Tianyin baru saja bercerai. Dia butuh waktu. Tang Yunhai berkata, aku tahu apa yang akan kau katakan, tapi aku harus memberitahumu. Keluarga Tang adalah keluarga Tang. Aturan yang telah ada selama berabad-abad tidak dapat dilanggar. Keluarga Tang memiliki reputasinya sendiri. Selama berabad-abad, kapan seorang wanita Tang pernah mencampakkan dirinya pada orang lain? Kepala Tang Yuyan tertunduk. Tang Tianlong membawa Xia Feng ke sebuah ruangan pribadi di belakang kedai teh. Xia Feng melihat Ling Hao, Ye Kun, Mu Jianfeng, beberapa personel militer lainnya, dan seorang pria asing. Pria itu berusia awal 50-an, berkulit putih dan terawat. Aura yang agung terpancar di antara alisnya, memberikan kesan bahwa ia lebih dari sekadar orang biasa. Ini mungkin yang mereka sebut aura kepemimpinan. Meskipun belum ada yang memperkenalkannya, Xia Feng sudah menebak identitasnya pasti Yu Shanhe. Xia Feng, kemarilah. Aku akan memperkenalkanmu. Ling Hao berdiri. Xia Feng tersenyum. Aku kenal semua pemimpin, kecuali yang ini. Ia menatap Yu Shanhe dan bertanya dengan sopan. Bolehkah aku tahu siapa pemimpin ini? Tanpa menunggu perkenalan Ling Hao, Yu Shanhe berdiri sambil tersenyum. Nama belakangku Yu, dan nama pemberianku Shanhe. Ia mengulurkan tangannya kepada Xia Feng. Tuan Xia, senang bertemu denganmu. Xia Feng mengulurkan tangan dan menjabat tangan Yu Shanhe. Halo, Tuan Yu, aku juga senang bertemu denganmu. Biasanya, Xia Feng seharusnya memanggilnya Komandan Yu atau semacamnya. Tetapi mengetahui niat jahat pihak lain, ia tak perlu bersikap sopan. Tuan Xia, saya akan memberi Anda 4 kata. Xia Feng tersenyum. Apa? Naga di antara manusia. Seru Yu Shanhe. Tuan Yu, Anda benar-benar pelawak, kata Xia Feng sambil tersenyum. Saya juga akan memberi Anda 4 kata. Alis Yu Shanhe sedikit terangkat. Apa itu? Jawab Xia Feng, tersembunyi. Di kedalaman. Begitu ia mengucapkan kata-kata ini, semua mata di ruangan itu tertuju pada Xia Feng. Mereka semua jelas menyadari status Yu Shanhe. Sapaan Xia Feng kepada Yu Shanhe praktis merupakan penghinaan bagi Yu. Mengingat statusnya, pemberian 4 kata Yu Shanhe merupakan tanda hormat. Xia Feng, pada gilirannya, memberi Yu Shanhe 4 kata, sesuatu yang tidak layak ia tulis, sebuah tindakan lancang. Lebih penting lagi, hadiah Xia Feng untuk Yu Shanhe tersembunyi di kedalaman. 4 kata ini, entah pujian atau kritik, dapat diartikan berbeda tergantung perspektif seseorang. Tuan Xia, apa maksud Anda? Tanya Yu Shanhe, sedikit kesal.